Tercatat dalam Yohanes 18 ayat 38 bahwa 2000 tahun yang lalu, Pontius Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Apakah kebenaran itu?" Saat ini banyak orang juga menanyakan hal yang sama. Kita tidak dapat menjelaskan makna Alkitabiah dari kebenaran dengan pikiran kita. Kita perlu melihat apakah kebenaran itu menurut firman Tuhan. Dalam bahasa Yunani, kebenaran juga berarti realitas absolut atau kenyataan mutlak. Dengan demikian, kebenaran bukanlah sekadar teori, melainkan sebuah realitas. Kita mungkin sering tidak tahu teori di belakang kenyataan-kenyataan yang kita lihat. Tetapi hal itu tidak menghalangi kita untuk melihat fakta dan realitas tersebut. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 17 tertulis, "Sebab hukum Taurat diberikan Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus." Kasih karunia adalah sebuah karya Allah, di mana Dia telah mengutus putranya, yaitu Yesus Kristus. Hal itu telah digenapkan bagi kita. Putra Allah telah menderita di kayu salib dan mencucurkan darah untuk sebuah karya penebusan. Kita tidak perlu berbuat apa-apa. Dengan kita percaya, kita diselamatkan. Dalam ayat yang kita baca, kasih karunia dan kebenaran ditulis berdampingan. Dalam hal ini, kasih karunia datang melalui Tuhan Yesus Kristus, dan kebenaran pun datang melalui Tuhan Yesus Kristus. Saat Allah memberikan putranya yang tunggal, Dia mau agar dirinya menjadi kebenaran sekaligus kasih karunia. Melalui pekerjaan putra, ada kasih karunia. Melalui pekerjaan putra, juga ada kebenaran. Tanpa pekerjaan Kristus, tidak akan ada kasih karunia. Tuhan Yesus harus bekerja menggenapkan kasih karunia. Sebelum kasih karunia dapat disalurkan kepada manusia, Dia juga harus bekerja menggenapkan kebenaran, agar kebenaran dapat disalurkan kepada manusia. Efesus pasal 4 ayat 21 menuliskan, kebenaran yang nyata dalam Yesus. Allah telah menggenapkan kebenaran dalam Tuhan Yesus. Kebenaran itu ada di dalam Tuhan Yesus. Saat pertama kali kita beroleh selamat, kita percaya bahwa Tuhan telah menebus dosa-dosa kita, dan kita menerima Tuhan sebagai juru selamat. Saat seorang bertanya, apakah kita milik Allah? Dengan yakin kita dapat menjawab, ya, aku milik Allah. Tetapi setelah sekian lama, saat kita merasa kurang sehat, masalah dan kesulitan bermunculan dalam hidup kita, sukacita yang awalnya menggebu mulai luntur dan menghilang. Seringkali kita kembali meragukan keselamatan kita. Kita pun meragukan bahwa kita adalah anak Allah. Saat kita berada dalam pengalaman seperti ini, apakah artinya Tuhan tidak jadi menyelamatkan kita? Atau apakah artinya isi perjanjian baru tidak benar? Bila kita mengenal kebenaran, kita akan melihat bahwa kematian Tuhan di atas kayu salib adalah hal yang sudah terjadi. Hal itu tidak dapat diubah. Dengan kematiannya, kita menjadi orang-orang yang sudah ditebus. Apapun perasaan kita, bagaimanapun pengalaman kita, kita tetap adalah orang-orang yang telah ditebus dengan darahnya. Keselamatan kita tidak tergantung dari panas dinginnya perasaan kita. Kita perlu memandang perkara-perkara kita dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang pengalaman dan perasaan manusia. Dengan demikian, kita berpegang pada kebenaran Allah. Fakta yang telah terjadi adalah Tuhan telah mencucurkan darah untuk menebus milik kepunyaannya. Dan karena fakta yang telah digenapi ini, hari ini kita adalah orang-orang yang telah ditebus di hadapan Tuhan. Inilah kebenaran, inilah realitas. Kebenaran itu dapat menjadi milik kita, karena Tuhan telah mati bagi kita. Tanpa Kristus, kita tidak memiliki kebenaran. Tanpa Kristus, tidak ada realitas bahwa kita telah menjadi orang-orang yang ditebus. Dan tanpa Kristus,
kita tetap menjadi orang-orang berdosa yang mati di hadapan Allah. Hari ini realitas itu menjadi milik kita. Kita sudah mendapatkan sesuatu yang nyata, yaitu kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Perkara ini bukanlah sekedar doktrin atau bahan khotbah, tetapi kebenaran yang sebenarnya di hadapan Allah. Melalui salib Kristus, Allah sudah membuat kita menjadi pribadi yang baru. Tetapi hari ini mengapa kita belum menang? Tuhan telah mengubah kita menjadi pribadi yang baru, tetapi di bumi kita nampak seperti pribadi yang lama. Sekalipun kita sudah tekun berdoa dan membaca Alkitab, tetapi hal itu tidak mengubah kita. Inilah masalah kita. Kita tidak jelas tentang kebenaran itu. Di dalam kematiannya, Kristus telah menanggung dosa-dosa kita, menyelamatkan kita, dan memperbaharui kita. Saat Tuhan Yesus mati di salib, manusia lama kita juga tersalib bersamanya. Inilah kebenaran, inilah realitas di mata Allah. Kita sering datang kepada Tuhan menurut perasaan dan pengalaman kita, bukan menurut kebenaran Allah. Kita harus melihat bahwa kebenaran Allah tidak ada hubungannya dengan perasaan dan pengalaman kita. Kita sering terbelenggu karena kita tidak melihat kebenaran. Saat kita melihat diri kita masih dapat melihat temperamen yang membelenggu kita. Ketika kita menjamah perasaan kita dapat menemukan banyak kelemahan yang membelenggu kita. Dalam hal ini, apakah pengalaman dan perasaan kita yang lebih real, ataukah pekerjaan Tuhan yang lebih real? Seringkali kita menangis seolah-olah tidak ada yang lebih real dari belenggu kita. Tetapi firman Tuhan menunjukkan satu-satunya hal yang real, yaitu karya yang telah digenapkan Allah dalam Yesus Kristus. Manusia lama kita telah disalibkan bersama Tuhan. Inilah kebenarannya di hadapan Allah. Ketika kita tidak melihat kebenaran ini, kita menjadi hamba temperamen kita, dan kita terbelenggu dalam pengalaman dan perasaan kita. Apakah yang dapat melepaskan kita dari belenggu ini? Hanya kebenaran yang dapat memerdekakan kita. Hanya realitas yang dapat melepaskan kita. Bila kita hidup berdasarkan pengalaman dan perasaan, kita akan terus-menerus gagal. Tetapi saat kita melihat fakta bahwa manusia lama telah disalibkan dengan Kristus, kita akan dibebaskan. Ada pengalaman seorang saudara yang sedang berada di dalam gangguan si jahat. Dia berusaha berdoa dan melawan gangguan itu. Sekalipun dia telah berdoa dan melawan, selama berbulan-bulan gangguan itu tidak kunjung usai. Dia pun merasa lelah dan akhirnya dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku tidak dapat melawan lagi. Kekuatanku sudah habis. Aku bahkan tidak punya tenaga untuk berdoa lagi. Tuhan, mohon tunjukkan akar permasalahannya." Tuhan kemudian membuka matanya dan menerangi dia. Tuhan memberikan sebuah perkataan. Apakah setan layak mendapatkan upaya perlawanan seperti itu? Perkataan ini menyentak dia. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang bisa keliru dalam melawan setan. Tetapi hari itu dia melihat sebuah kebenaran bahwa Kristus telah menang. Saat kita menjadi satu dengan Tuhan, kita juga turut menang. Begitu saudara ini melihat perkara ini, dia segera memuji bahwa Kristus sudah menang. Iblis sudah dikalahkan. Dan akhirnya gangguan itu pun segera meninggalkannya. Inilah kebenaran itu. Kebenaran yang memerdekakan kita. Saudara ini berpegang pada kebenaran bahwa Kristus telah menang. Untuk melihat kebenaran, kita perlu terang Tuhan. Mazmur 43 ayat 3 menuliskan, "Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan tempat kediamanmu." Dalam bahasa Ibrani, kata kesetiaan juga berarti kebenaran.
Apakah tujuan dari terang Tuhan? Tujuan dari terang Tuhan adalah untuk menyatakan kebenaran. Hal ini adalah perkara yang penting. Kita dapat melihat kebenaran melalui terang Tuhan. Kebenaran bukan datang dari pengajaran firman, tetapi dari terang Tuhan. Hari ini, bila kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita telah mati di dalam Kristus? Kita akan menjawab, "Aku telah mati." Tetapi apakah hal ini membuat perbedaan di dalam diri kita? Banyak di antara kita hanya melihat hal ini sebagai doktrin. Banyak di antara kita yang belum melihat kebenaran. Siapapun yang telah melihat kebenaran telah menerima terang Tuhan. Saat terang Tuhan bersinar, Roh Kudus membawa kita dalam pengalaman rohani tentang apa yang disoroti terang itu. Di satu sisi ada roh kebenaran, yaitu penghibur yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 26. Di sisi lain ada Alkitab yang adalah firman kebenaran. Alkitab menyatakan fakta kebenaran yang merupakan perkara yang telah digenapkan Allah melalui Kristus. Saat kita percaya firman, Roh Kudus membawa kita pada pengalaman rohani akan kebenaran itu. Tuhan Yesus adalah sang realitas. Allah membawa kita masuk ke dalam realitas melalui Roh-Nya. Puji syukur pada Tuhan, saat kita melihat apa yang telah digenapkan Tuhan dan berkata amin terhadap apa yang diaminkan Allah, kita akan memiliki pengalaman yang sejati, realitas yang sejati. Semoga Tuhan membuka mata kita untuk melihat terang, karena saat kita benar-benar melihat terang, terang itu memerdekakan kita. Kemerdekaan kita berasal dari kebenaran. Karenanya, kita perlu terus mencari kebenaran, yang artinya mencari realitas. Semoga Tuhan memimpin kita masuk ke dalam semua realitas rohani. Haleluya! Kebenaran itu memerdekakan kita.